Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba jelaskan materi tentang material requirement planning. Materi ini sebenarnya materi sebelumnya, cuma kemarin diberikan dalam bentuk slide dan ada beberapa pertanyaan yang intinya banyak yang tidak mengerti. Saya akan coba jelaskan dengan membuatkan video ini, ya, semoga nanti bisa meningkatkan pemahamannya terkait dengan MRP. Ini material requirement planning, biasa juga disebut dengan MRP, rencana kebutuhan material, ya. Kebutuhan material atau bahan baku. Oke, yang pertama konsepnya. Jadi MRP ini tujuannya adalah sama sebenarnya dengan tujuan konsep persediaan lain, yaitu menjadwalkan kedatangan bahan yang kita pesan. Penjadwalannya ini ada dua yang kita jadwalkan. Yang pertama waktunya kapan, yang kedua jumlahnya berapa. Nah, itu kalau kita memesan barang. Lain halnya ketika kita mau membuat barang. Misalnya kita ini industri jadi kita membuat produk, di mana produk ini bahannya dari produk perusahaan kita juga, cuma kita mesti memesan dulu, ya. Kita mesti membuat dulu baru bisa dia sequence berurutan. Nah, jadi yang kita rencanakan adalah berapa, kemudian kapan dia harus ada, ya. Sama sebenarnya dengan konsep persediaan yang lain. Itu tujuan dari MRP. Kemudian yang kedua, konsep MRP biasanya digunakan untuk item dependen dan diskrit dan memiliki struktur produk yang kompleks. Contohnya saja adalah industri otomotif dan elektronik. Item dependen artinya adalah suatu item itu kebutuhannya, jumlahnya ditentukan oleh kebutuhan produk lain. Jadi tahu dulu berapa kebutuhan produk lain, baru produk ini diketahui jumlah yang dibutuhkan. Kemudian struktur produknya kompleks. Struktur produk masih ingat, ya? Struktur produk adalah uraian penyusunan sebuah produk. Kalau kita bicara kemarin di industri agro ada yang menyebut resep, ya. Kalau di industri otomotif elektronik disebut juga struktur. Jadi memang konsep ini banyaknya di industri otomotif. Jadi industri agro agak jarang, cuma istilah MRP masih sering dipakai, ya, untuk menjelaskan perhitungan kebutuhan bahan baku. Oke, selanjutnya input dan output dari MRP. Input ini maksudnya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat MRP, dan outputnya keluarannya dari MRP ini apa. Ada 3 di sini yang dibutuhkan. Yang pertama adalah MPS. MPS mungkin sudah tahu semua, ya. Kemudian yang kedua adalah struktur produk. Sebenarnya juga sudah dijelaskan, tapi nanti akan saya jelaskan lagi. Kemudian yang kedua adalah catatan persediaan. Ini berapa jumlahnya yang ada, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Itu catatan persediaan. Kemudian keluarnya adalah namanya plan order release, jadwal rilis, ya, jadwal rilis. Yang nanti tujuan akhirnya adalah untuk perintah produksi atau pengerjaan, perintah membeli kalau itu kita minta dari supplier lain, kemudian untuk penjadwalan ulang. Oke, yang pertama MPS. MPS ini sudah dijelaskan sebelumnya. Itu menunjukkan jumlah produksi, ya, berapa yang mesti diproduksi, ya. Kemudian MPS menunjukkan jumlah harus diproduksi, bukan jumlah yang bisa diproduksi. Ini berapa yang mesti kita produksi. Itu MPS. Ini contoh MPS. Yang pertama itu
dalam PS itu harus ada nama item. Kemudian yang kedua, jumlahnya berapa dan dibutuhkannya kapan. Di 3 ya. Itemnya apa, jumlahnya berapa, dan dibutuhkannya kapan. Ya. Ini contoh meja dibutuhkan 70 unit pada periode ke-6. Kemudian struktur produk, nah ini contoh menggambarkan uraian penyusunan sebuah produk. Ini contoh kursi, ya, kursi terdiri dari 3 bagian penting. Kaki depan sebanyak 2 buah, kaki belakang 2 buah, sandaran 1 buah. Jadi satu kursi itu butuh kaki depan 2, kaki belakang 2, dan sandaran 1. Kemudian sandaran itu tersusun atas alas sebanyak 2 dan pasak 4. Di alasnya 2, pasaknya 4. Jadi satu sandaran itu butuh alas 2 dan pasak 4. Kemudian alas itu terbuat dari kayu ukuran 30 x 30 x 5. Sementara pasak kayu dengan diameter 5. Tapi panjangnya di sini lupa mungkin ditulis. Nah, untuk produk ini itu kita gunakan namanya penomoran yang disebut dengan level. Paling atas level 0, level 1, level 2, level 3. Nah, kalau industri otomotif seperti yang disampaikan tadi, dia kompleks. Bayangkan saja bikin mobil itu levelnya sampai berapa? Sementara kursi aja levelnya sampai 3 ya. Oke, ini adalah struktur produk ya. Level. Oke, nah selanjutnya adalah MRP. Jadi MRP itu sekarang sudah dalam bentuk software ya. Software tampilannya adalah tabel sebenarnya MRP ya. Ada beberapa bagian ya. Ada bagian baris, barisnya terdiri dari kepala ya. Kemudian ada isinya ada 6, gross requirement, schedule receipt, projected on hand, net requirement, plan order receipt, dan plan order release. Sementara periodenya dalam kolom ya, periode 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini MRP, nanti saya jelaskan di belakang. Oke, nah istilah dalam MRP ada low level code LLC ya, di level paling rendah. Kemudian item, nama atau nomor yang mengidentifikasikan item ya. Jadi kalau di industri jarang orang pakai nama, biasanya kode ya, nomor. Kemudian lot, ukuran lot atau lot size, ini sudah pernah jelaskan. Kemudian lead time. Oke, lanjutkan. Ada istilah gross requirement ya, kebutuhan kotor ya. Jadi berapa permintaan produk pada periode tertentu. Kemudian schedule receipt. Jadi ketika kita memesan produknya belum datang, sementara kita sudah bikin jadwal, dan nanti datangnya pada saat periode yang kita rencanakan, itu disebut dengan schedule receipt ya. Kemudian projected on hand atau disebut dengan inventory ya. Kemudian kebutuhan bersih, net requirement. Kemudian plan order receipt, rencana net requirement yang diubah menjadi ukuran lot. Jadi yang disampaikan sebelumnya, kalau kita butuhnya 1, sementara kita tidak bisa beli 1, harus ukuran orang yang menjual, itu disebut dengan ukuran lot. Jadi merubah kebutuhan kita menjadi ukuran lot. Kemudian plan order release, itu order receipt yang di offset disesuaikan dengan lead time. Nanti pada contoh soal ini akan lebih jelas kita sampaikan. Oke, MRP ini ada 4 tahapan. Netting, menentukan kebutuhan bersih. Loading, menentukan ukuran pemesanan. Offsetting,
berkaitan dengan lead time, kemudian exploding, memecah menjadi kebutuhan level di bawahnya. Oke, nanti akan lebih jelas nanti di contoh soal. Oke, untuk contoh soal nanti akan kita bahas di video yang lain. Terima kasih.